Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai leasing. Dalam latar belakang dalam leasing ini, dalam perkembangannya, istilah leasing ternyata banyak yang diartikan salah. Ini karena banyak di antara masyarakat yang mengartikan bahwa leasing adalah kredit. Meskipun memiliki konsep yang hampir sama, namun leasing dalam arti sebenarnya tidak tepat kalau disebut kredit. Lebih dari itu, leasing adalah tindakan dan perjanjian sewa barang dengan opsi kepemilikan di akhir periode sewa. Jadi karena ini adalah sewa, maka jika penyewa tidak dapat membayar biaya leasingnya sampai tuntas, maka kepemilikan barang akan kembali pada pemberi sewa. Nah, dalam hal ini pemberi sewa adalah perusahaan atau layanan jasa lembaga keuangan leasing. Secara hierarkiah, leasing sendiri berasal dari bahasa Inggris lease yang berarti menyewakan. Dalam definisi yang lebih luas, leasing yang sering dikenal juga dengan sewa guna usaha. Nah, dalam hal ini, leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu itu, seorang yang mengajukan leasing harus melakukan pembayaran secara berkala dengan disertai hak kepemilikan setelah semua pembayaran telah selesai dilunasi. Nah, dalam hal ini, leasing menggambarkan ketika kita ingin memiliki suatu barang untuk produksi, misalkan mesin. Nah, karena kita belum mampu untuk membelinya, kita mengajukan leasing pada suatu layanan lembaga keuangan. Nah, ketika kita sudah mengajukan, maka akan dibantu oleh leasing. Entah leasing membelinya dengan menggunakan dana yang dimiliki lembaga tersebut atau melakukan perjanjian dengan bank karena memang membutuhkan dana yang banyak. Nah, dalam jangka waktu yang ditentukan atau sesuai dengan perjanjian, yang mengajukan leasing ini diberi jangka waktu. Nah, setiap bulannya memberikan pembayaran atau melakukan pembayaran secara berkala. Nah, ketika barang itu sudah sampai jatuh tempo, otomatis barang tersebut harusnya sudah lunas dan dapat dimiliki oleh pihak pengaju atau di sini yang mengajukan leasing. Akan tetapi kalau misalkan tidak dapat melunasi pembayaran secara berkala, otomatis barang yang sudah dibelikan tadi mesinnya harus dikembalikan ke perusahaan atau layanan lembaga dari perusahaan leasing tadi. Nah, contoh perusahaan leasing banyak sekali, ada Busan Auto Finance atau BAF, ada FIF dan lain-lain. Jadi leasing di sini menyewakan barang yang dapat berguna untuk suatu usaha. Jadi jangan heran atau jangan berpikir yang lain terkait kalau leasing itu seperti kredit. Nah, kebanyakan orang di Indonesia salah persepsi sehingga mengartikan leasing adalah suatu kredit. Nah, banyak yang mengajukan leasing untuk membeli motor, untuk membeli mobil, tapi bukan untuk usaha
Nah, ini yang salah. Ketika mereka tidak mampu membayar, otomatis barang atau kendaraan yang sudah diambil tadi akan diambil oleh pihak leasingnya, sehingga banyak sekali yang tidak setuju, di mana yang mengambil itu kadangkala lebih galak, di mana kalau kita memperhatikan itu biasanya secara paksa. Nah, karena kendaraan-kendaraan yang tidak mampu dibayar ini itu banyak sekali, sehingga pihak leasing ini menyewa seseorang, bahkan seorang debt collector pun sekalian juga disewa untuk mengambil barang yang tidak dapat dibayar secara berkala itu tadi. Nah, ini dari pengertian leasing. Nah, dari sini kita sudah memahami mengenai apa itu leasing. Yang berikutnya adalah istilah-istilah di dalam leasing. Ada beberapa istilah leasing yang harus kalian pahami. Berikut adalah istilah-istilah di dalam leasing. Yang pertama ada lease. Lease adalah suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan jumlah sewa tertentu. Jadi dalam hal ini lease itu di dalamnya adalah suatu kontrak yang dibuat oleh pembuat leasing dan lembaga leasing tersebut, di mana nanti untuk penggunaan barang yang sudah dikontrak atau diperjanjikan itu bertahan sampai periode berapa lama. Ini berkaitan terkait waktu dengan jumlah barang peminjaman secara berkalanya nanti ditentukan ada berapa. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah pihak pemakai yang akan diperorangan atau perusahaan yang menggunakan modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Jadi leasing ini adalah pihak yang mengajukan adanya leasing, entah itu perorangan maupun perusahaan. Berikutnya ada lease term. Lease term di sini adalah sejangka waktu kontrak yang bersifat mutlak, yang artinya tidak dapat dibatalkan, di mana di dalam suatu perjanjian awal sudah tertera, sudah sama-sama tahu antara pihak yang ingin melakukan leasing dan pihak yang mempunyai barang atau lessor dalam melakukan suatu kontrak perjanjian. Nah, dalam hal ini kontraknya bersifat mutlak, di mana tidak dapat dibatalkan. Berikutnya ada residual value, di mana di sini ada nilai residu atau dapat dikatakan nilai aset yang akan diperkirakan pada saat akhir periode sewa. Jadi dalam barang yang sudah dikontrakkan ini akan mengalami yang namanya penyusutan atau memiliki umur ekonomis. Nah, dalam residual value ini melihat bagaimana nilai yang akan muncul ketika akhir periode sewa. Nah, dapat ditentukan harganya nanti berkisar sampai berapa. Nah, istilah-istilah inilah yang dibuat. Yang terakhir adalah security deposit atau SD, adalah jaminan kas yang diminta oleh lessor dari sewa kewajiban sewa lainnya.
Jadi di sini adalah jaminan yang diberikan oleh lembaga leasing atau lembaga keuangan leasing yang diminta oleh lessor atau pemilik dari barang yang disewakan. Berikutnya adalah lessor. Lessor ini adalah pemilik dari aktiva atau suatu barang modal yang akan di-lease-kan atau dikontrakkan pada perusahaan leasing. Jadi dia adalah pemilik dari barang yang akan nanti digunakan oleh leasing sesuai dengan lease atau kontrak sewanya. Mekanisme yang pertama, leasing atau pengajuan leasing yang mengajukan leasing bebas melakukan pemilihan dan penentuan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. Jadi dalam hal ini lessee memilih terlebih dahulu siapa suppliernya nanti yang akan dimohonkan untuk adanya kontrak leasing. Lalu berikutnya, setelah lessee melakukan pengisian formulir permohonan lease atau kontrak, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen yang lengkap. Jadi lessee akan menghubungi lessor. Nah, setelah lessee menghubungi lessor, lessor akan melakukan evakuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease kontrak dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee. Setelah ini, maka kontrak lease atau dapat ditandatangani. Setelah kontrak sudah dibuat antara lessee dan lessor, maka kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani oleh lessor dengan supplier peralatan tersebut, sehingga dalam hal ini supplier terkait barang-barang ini akan menandatangani kontrak bersama dengan lessor sesuai dengan kontrak antara lessor dengan lessee. Berikutnya, supplier dapat melakukan pengiriman peralatan yang dikontrak sesuai kontrak ke lokasi lessee, pemohon dari leasing. Setelah barang diterima oleh lessee, lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan buktinya kepada supplier. Nah, tanda bukti yang sudah diserahkan pada supplier selanjutnya akan diserahkan kepada lessor sebagai bukti kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dari supplier ke lessee. Setelah itu, lessor dapat melakukan pembayaran sesuai dengan harga peralatan yang sudah dibeli untuk keperluan leasing. Terakhir, lessee akan melakukan pembayaran sewa sesuai dengan kontrak yang disepakati antara lessee dan lessor dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak. Nah, itulah mekanisme dari leasing yang perlu kalian pahami.
Selanjutnya adalah pihak-pihak terkait di dalam leasing. Nah, jadi setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu antara lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor. Lessor, pengertian lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Selanjutnya ada lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah, tujuannya dalam financial kontrak yakni untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran secara berkala. Yang berikutnya adalah supplier, di mana di sini adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai yang dibayar oleh lessor. Nah, perusahaan inilah yang dikatakan sebagai supplier. Pihak yang terakhir dalam leasing adalah bank. Nah, pihak bank atau sebagai kreditor dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing tidak terlihat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Jadi lessor di sini mendapatkan sejumlah dana yang digunakan untuk membayar peralatan atau barang dari pihak supplier yang diinginkan oleh pihak lessee. Jadi peranan bank di sini tidak terlalu terlibat secara langsung, akan tetapi di sini terlibat karena urusan dana terkait dana yang dimiliki oleh lessor atau perusahaan penyedia pembiayaan kepada pihak lessee. Berikutnya adalah jenis-jenis leasing. Di sini ada beberapa jenis secara umum dari leasing. Yang pertama adalah capital lease, yang kedua adalah operating lease, yang ketiga adalah sales people lease, lease penjualan, yang keempat adalah leverage lease, dan yang kelima adalah cross border lease. Jenis leasing yang pertama adalah capital lease. Di sini merupakan suatu perusahaan sebagai lembaga keuangan sehingga lease yang membutuhkan barang modal akan menentukan sendiri spesifikasi dan kriteria barang yang dibutuhkan. Jenis leasing yang kedua adalah operating lease. Dalam operating lease, pihak lessor membeli barang yang kemudian disewakan kepada lessee sesuai dengan jangka waktu tertentu. Namun, pihak lessee hanya membayar sewanya saja, yang besarannya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh lessor. Jadi dalam hal ini, lessee hanya membayar sewa barang tersebut sesuai kontrak perjanjian antara lessee dan lessor, tanpa memperhitungkan biaya yang lebih terkait pembelian barang dari lessor dengan supplier.
Berikutnya adalah sales type list. Sales type list ini transaksi sewa guna usaha atau perjanjian secara langsung oleh pabrikan atau penyalur yang bertindak juga sebagai perusahaan leasing. Jadi dalam jenis leasing yang satu ini lebih berfokus kepada pendapatan dari jenis sales type list-nya. Nah, dalam fokusnya di sini terdapat dua perhitungan. Yang pertama adalah terkait laba rugi dalam masa sewa. Untuk sales type list didasarkan atas kesepakatan dalam penyewaan. Yang kedua ada bunga atas investasi selama masa sewa. Nah, jadi fokusnya adalah laba atau rugi dalam masa sewa berdasarkan kesepakatan. Yang kedua berdasarkan bunga atas investasi selama masa sewa. Yang berikutnya adalah jenis leasing leverage lease. Nah, dalam jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau disebut dengan credit provider. Ini bisa juga dikatakan sebagai bank kalau terkait pihak-pihak dalam leasing. Nah, dengan demikian lessor tidak harus membiayai barang yang dipilih oleh lessee secara 100%. Melainkan hanya membayar sekitar 20% sampai 40%-nya saja. Jadi sisanya dapat ditanggung oleh pihak ketiga atau credit provider. Jenis leasing yang terakhir adalah cross border lease. Jadi secara pengertian itu adalah transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara. Jadi antara lessee dan lessor itu berbeda negara. Nah, barang-barang yang biasanya ditransaksikan adalah barang-barang yang bernilai besar. Contohnya adalah pesawat terbang. Nah, itu merupakan barang-barang yang sangat besar sehingga perlu dilakukan cross border lease. Berikutnya adalah manfaat dan keuntungan memakai pembiayaan leasing. Pembiayaan melalui leasing termasuk sangat sederhana dalam proses dan pelaksanaan, sehingga pembiayaan leasing sangat mudah sebagai pembayaran alternatif bagi seseorang ataupun perusahaan. Manfaat dan keuntungan yang pertama adalah fleksibel, di mana kontrak yang dibuat dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Hak kepemilikan yang sah atas aktiva yang diperjanjikan merupakan jaminan bagi kontrak itu sendiri. Yang ketiga, capital saving. Leasing pada umumnya membiayai 100% barang modal yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini menghemat pengeluaran secara penuh atau 100% terhadap barang yang kita akan gunakan untuk memproduksi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana, berpengaruh pada cepatnya pelayanan dalam realisasi pembiayaan. Tanpa prosedur yang rumit, akan memberikan kemudahan bagi seseorang atau perusahaan untuk memiliki barang-barang yang dibutuhkan seperti kendaraan, mesin produksi, dan apapun untuk menunjang usahanya.
Yang kelima, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Pembayaran lease langsung dihitung sebagai biaya dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Jadi perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Yang keenam, sebagai pelindung inflasi, menggunakan leasing akan terhindar dari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi lease atau kontrak sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau hutangnya. Jadi tidak berpengaruh terhadap inflasi yang nanti akan datang kalau misalkan terjadi inflasi. Yang ketujuh, adanya kepastian hukum. Suatu perjanjian leasing tidak dapat dibatalkan meskipun dalam keadaan keuangan umum yang sedang sulit, sehingga dalam keadaan keuangan atau moneter apapun perjanjian leasing akan tetap berlaku. Yang kedelapan, menjadi cara memperoleh aktiva. Terkadang leasing menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan dengan ekonomi lemah, untuk mendapatkan atau memodernisasi pabriknya. Jadi dalam hal ini membantu suatu perusahaan agar cepat berkembang dalam usahanya. Itulah manfaat dan keuntungan dari pembiayaan. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih yang sudah like, share, and subscribe. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.